Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh Gereja GPDI Soka Lembaijo bersama dengan saya Heni. Kali ini saya akan membawakan tema korban syukur. Mari sama-sama kita baca dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korbannya demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ayat ini mengatakan sebab itu marilah kita oleh Dia. Oleh Dia di sini menunjuk kepada Yesus Kristus yang sudah memperdamaikan kita dengan Allah melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Darah yang tercurah yang menggantikan korban sesungguhnya. Biasanya pada kisah bangsa Israel untuk penebusan dosa mereka mempersembahkan korban bakaran, yaitu korban anak lembu jantan yang dipersembahkan bagi Tuhan untuk menghapus dosa mereka. Tidak ada lagi darah sapi, darah lembu, darah domba yang bisa menghapus dosa manusia yang begitu besar, yang begitu bejat di mata Tuhan. Sampai akhirnya Allah sendiri dalam rupa Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mengorbankan hidupnya, mengorbankan nyawanya, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa manusia yang sudah tidak sanggup lagi dibayar oleh persembahan bakaran, korban bakaran, lembu, sapi, anak domba atau segala apapun sudah tidak dapat dibayar oleh darah Yesus sendiri. Dosa manusia boleh diampuni, boleh ditebus. Sehingga setelah pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, tabir itu terbelah, kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab itu saudara, marilah kita oleh Kristus, oleh korbannya, pendamaiannya, kematiannya di atas kayu salib, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mempersembahkan korban syukur. Tuhan sudah tidak tertarik lagi dengan korban-korban darah, dengan korban-korban sajian anak lembu sapi, lembu atau domba atau kambing. Apa yang menyenangkan hati Tuhan yaitu korban ucapan syukur. Namanya korban pasti gak enak. Ada darah yang tercurah, ada air mata, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Kita sudah tidak dituntut untuk memberi korban bakaran. Yang dituntut Tuhan adalah memberikan korban ucapan syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Ketika kita bangun pagi, kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, aku masih bisa bangun. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena belas kasih-Mu dalam hidupku. Atau bila kita mendapat gaji dan tidak banyak, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita harus mengucap syukur. Mengapa kita mengucap syukur? Karena Tuhan masih memperoleh, Tuhan masih memberikan sesuatu yang dapat kita gunakan untuk kebutuhan hidup kita. Melalui gaji yang pas-pasan, kita masih bisa untuk meneruskan kehidupan kita. Tentunya dengan menyesuaikan pendapatan dengan pengeluaran. Melalui ucapan syukur, hal-hal ajaib ini boleh terjadi. Mujizat-mujizat Tuhan boleh Tuhan nyatakan. Betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari kita belajar memuliakan Tuhan dengan ucapan bibir kita. Tinggalkan sungut-sungut, tinggalkan amarah. Tetapi bersyukur itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam
pasal ayat 16, pasal 13 ayatnya yang 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Berkorban bagi sesama kita dengan berbuat baik. Berbuat baik itu bukan dinilai hanya dengan uang. Bisa dengan memberikan perhatian, doa, dan apa yang kita lakukan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita memberikan bantuan bagi orang yang membutuhkan, bagi orang yang benar-benar membutuhkan bantuan kita. Kita harus membantu. Hari ini kita dapat pelajaran yang penting. Tuhan tidak meminta korban bakaran, korban sajian, korban lembu, sapi, domba, dan sebagainya. Pertama yang Tuhan minta adalah korban ucapan syukur, yaitu ucapan mulut yang memuliakan nama Tuhan, bukan sungut-sungut, kepahitan yang keluar dari mulut kita. Yang kedua adalah korban apa yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu waktu kita membantu orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Ketika kita berbuat baik kepada orang miskin, firman Tuhan katakan, berarti kita memiutangi Tuhan, memberi piutang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama terus mengejar apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau lakukan korban yang berkenan kepada Tuhan, dan bukan hanya menyenangkan hati manusia, tapi sungguh-sungguh itu menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan kali ini. Kiranya boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjadi berkat kita semua, bahwa yang Tuhan inginkan saat ini adalah korban ucapan syukur, bukan lagi korban curahan darah dari sapi, lembu, ataupun domba, melainkan ucapan syukur untuk memuliakan nama Tuhan, dan juga korban untuk membantu sesama kita, memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.